permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo itu. Menurut LPSK, permohonan Putri Chandrawati ditolak karena ada sejumlah kejanggalan dalam proses permohonan. Pertama, Putri Chandrawati tidak kooperatif dengan petugas asesmen LPSK sehingga petugas tidak mampu mendapatkan keterangan apapun dari pemohon. Kedua, kepolisian telah menolak laporan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan dari Brigadir Yosua. Dari dua kesempatan pertemuan dengan pemohon, LPSK tidak memperoleh keterangan tentang sifat penting keterangan dan peristiwa yang melatar belakangi pemohon mengalami trauma. Yang keenam, LP-B-1630 garing Romawi 7 garing SPKT garing Polres Jakarta Metro Jakarta Selatan garing Polda Metro Jaya tentang pencabulan tersebut telah dihentikan proses hukum oleh Barreskrim Polri pada 12 Juli 2022 dan dinyatakan sebagai bagian dari rekayasa perkara pembunuhan Yosua. Yang ketujuh, LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Berdasarkan hasil asesmen LPSK ditemukan bahwa Putri Chandrawati mengalami masalah kejiwaan dan psikologis. Namun tidak diketahui apa yang menyebabkan masalah tersebut karena potensi ancaman yang dinilai menjadi penyebabnya sudah meninggal dunia. Sebaliknya LPSK akhirnya resmi memberikan perlindungan darurat kepada Barada Eliezer. Keputusan ini diambil karena Eliezer telah memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang ingin bekerja sama atau justice collaborator. Bahwa Barada E memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. LPSK juga memberikan sejumlah catatan mengapa permohonan Barada Eliezer dapat dikabulkan. Salah satunya ialah tidak adanya niatan yang bersangkutan untuk menjadi pelaku utama. Kemudian adanya relasi kuat antara Barada Eliezer dan atasannya Verdi Sambo yang memberi perintah pembunuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengabulkan permohonan Barada Eliezer, tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sebagai justice kolaborator. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Barada Eliezer sebagai justice collaborator. Dengan status sebagai justice collaborator, LPSK akan memberikan pendampingan untuk Barada Eliezer dalam setiap proses pemeriksaan. Barada Eliezer juga telah mendapatkan perlindungan sejak Jumat malam lalu. Dalam hal ini, LPSK telah melakukan koordinasi dengan pihak Barreskrim Polri. Ya, secara status, kami sudah berikan status justice collaborator kepada Barada E. Ya. Artinya sudah ada perlindungan sementara ya? Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai justice collaborator, ya. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikannya. Sudah dari kapan sih Pak yang sementara perlindungan? Dari sejak Jumat malam. Oh, dari hari Jumat malam. Iya. LPSK mengabulkan permohonan Barada Eliezer sebagai justice collaborator dengan berbagai pertimbangan. Selain bukan sebagai pelaku utama dalam kasus yang menjeratnya, Barada Eliezer juga bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kejahatan tersebut. Ya, jadi Barada E ini kan pertama kali orang yang menyampaikan terkait dengan bahwa ternyata tidak ada
saling tembak, ada baku tembak gitu, yang ada pembunuhan. Itu problem ini ya, ini kunci dari kasus ini pertama kali diungkap oleh Mas Eliezer ini. Jadi itu yang kami ini ya appreciate terhadap Mas Barada, kemudian dan apresiasi juga dengan penyidik Polri ya bisa bisa approach kepada Baradae untuk mengungkap ini. Kalau kemarin Richard Eliezer ini tidak tidak ngomong ya bahwa peristiwa tersebut adalah pembunuhan, maka sampai detik ini tidak terungkap bahwa ada kejahatan sebenarnya dalam kasus ini gitu. Sementara itu terkait permohonan perlindungan dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tim LPSK belum berhasil melakukan asesmen karena Putri belum bisa diajak berkomunikasi. Karena kendala itu, LPSK tidak bisa menerima permohonan perlindungan dari Putri Chandrawati. Tim Liputan Metro TV. Kuasa hukum Barada Eliezer mengapresiasi dan berterima kasih atas putusan LPSK yang memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Eliezer dalam status sebagai justice kolaborator kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami mengapresiasi dari LPSK hari ini. Tadi siang saya mengikuti press conference yang disampaikan LPSK, bahwa LPSK menyampaikan bahwa tidak ada niat mens rea dari klien kami, Barada RE. Menurut saya ini adalah jalan menuju keadilan semakin terbuka untuk klien kami. Kami berharap bahwa ini akan menjadi poin yang bagus hingga pembelaan ke depannya kami harapkan Baradae bisa bebas. Pak, kemudian terkait dengan pemeriksaan hari ini, Komnas HAM katanya akan bertemu dengan Eliezer. Ya, mengenai Komnas HAM saya belum dapat info ya. Jadi saya belum dapat info. Berarti ini agendanya ke sini? Agenda hari ini adalah pemeriksaan Barada RE. Saya akan mengajukan ahli psikologi untuk Barada RE. Sudah diterima oleh penyidik. Kami kemarin meminta supaya hak-hak klien kami diberikan dan penyidik merespon. Hari ini saya datangkan ahli psikologi untuk klien kami. Pemirsa, keluarga Brigadir Yosua mengapresiasi langkah Mabes Polri yang mencabut penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati. Dengan penghentian kasus ini, keluarga Yosua meminta agar pihak berwajib memulihkan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besar Huta Barat. Penghentian kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh tim khusus Mabes Polri disambut baik keluarga Brigadir Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menilai memang sudah selayaknya kasus dugaan pelecehan seksual ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Pelaporan dugaan pelecehan seksual ini juga dinilai janggal karena lokasi kejadian berubah-ubah. Semula disebut di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun belakangan disebut lokasinya di Magelang, Jawa Tengah. Sangat mengapresiasi ini dan itu bukan langkah yang sangat tepat terhadap perkara ini. Karena selama ini memang apa yang dinarasikan oleh Karopenmas pada itu yang diikuti juga sampai saat ini itu terbantahkan. Karena pertama, itu kejadian pertama dibilang di Duren 3 dan itu tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Nah kemarin Verdi Sambo memberikan keterangan yang disampaikan oleh Kadif Humas melalui press release yang didengar oleh publik menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Magelang. Di Magelang pada saat si ibu dan si Brigadir J di sana. Dan ini kan ada perubahan banyak rekonstruksi, perubahan skenario yang membuat hal ini makin terang bahwa ini memang suatu bentuk menghalang-halangi dan menutupi perkara ini. Menyusul dihentikannya kasus dugaan pelecehan seksual ini, ayah Brigadir Yosua yang ditemui di kediamannya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, meminta agar pihak berwajib bisa mengembalikan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besarnya. Pengaduan Ibu Putri soal pelecehan seksual dan rencana pembunuhan sudah terbantahkan, tidak ditemukannya pidana di dalamnya. Jadi oleh karena itu Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terpidananya. Oleh karena itu
kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Joshua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Saat ini pihak Bareskrim Polri tengah mendalami pengakuan Verdi Sambo yang menyatakan motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua untuk alasan telah melecehkan harkat dan martabat keluarga. Tim Liputan Metro TV. Keluarga Brigadir Yosua meminta polisi mengungkap apa motif utama mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Selengkapnya sesaat lagi.